Halo, selamat malam. Bersama saya Maria Lilita Guterres. Sangat senang menyapa teman-teman kembali di dalam presentasi mata kuliah Kimia Membran dengan topik yaitu aplikasi membran. Judul yang saya ambil yaitu membran asam kitosan sebagai katalis untuk produksi biodiesel. Journal reading Renewable Energy. Acidic chitosan membran as an efficient catalyst for biodiesel production from oleic acid. Saat ini, proses industri dan penelitian ilmiah diminta untuk menjadi green atau ramah lingkungan. Karena polusi lingkungan dan krisis energi di seluruh dunia semakin meningkat. Pengelolaan limbah polimer muncul sebagai perhatian utama. Salah satu cara yang dapat diterapkan terhadap inisiatif lingkungan hijau yaitu dengan mengembangkan teknologi yang mampu mengurangi limbah dengan memanfaatkan sumber daya energi alternatif yang tersedia. Biodiesel yang terdiri dari fatty acid methyl ester pada dasarnya disintesis melalui reaksi transesterifikasi atau reaksi esterifikasi dengan memanfaatkan minyak nabati atau hewani, alkohol, dan katalis. Dibandingkan dengan minyak diesel, biodiesel lebih ramah lingkungan karena jumlah setanannya tinggi, rendah sulfur, dan oksigen yang dihasilkan tinggi. Kitosan adalah hasil deasetilasi kitin. Secara kuantitatif merupakan salah satu limbah polimer utama setelah selulosa. Dalam struktur kitosan terhadap struktur gugus hidroksil dan amina yang dapat memberikan banyak kemungkinan untuk dimodifikasi. Bahan berbasis kitosan dapat digunakan sebagai katalis heterogen di dalam pengembangan energi bersih dan terbarukan, terutama untuk produksi biodiesel. Di dalam produksi biodiesel, saat proses transesterifikasi ataupun proses esterifikasi menggunakan katalis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen atau homogen alkali seperti potasium hidroksida, sodium hidroksida, dan kalium metoksida sering digunakan. Namun karena masalah saponifikasi yang membutuhkan minyak berkualitas tinggi atau kadar asam lemak yang rendah kurang dari 1%, serta sulit mendaur ulang alkali, serta dibutuhkan sejumlah besar air untuk mencuci biodiesel mentah, artinya ini mengarah pada biaya operasi yang mahal dan pembentukan air limbah. Sedangkan untuk produksi biodiesel dengan proses esterifikasi menggunakan katalis homogen seperti asam klorida dan asam sulfat sangat berkorosif dan tidak mudah didaur ulang. Adapun katalis heterogen yang terbuat dari zeolit atau material anorganik. Namun, sebagian besar katalis heterogen ini memiliki biaya pengembangan yang tinggi, juga mengkonsumsi energi yang besar dan memiliki laju reaksi yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan bahan yang murah seperti kitosan sebagai katalis untuk produk biodiesel. Sekarang menjadi sangat menarik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah memodifikasi kitosan dengan cross-linking atau ikat silang dengan asam sulfosuksinat untuk dikembangkan sebagai katalis dalam proses produksi biodiesel dari asam oleat. Selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah asam palmitat, asam laurat, metanol, etanol, metilinoleat, bubuk chitosan, dan yang lain sebagainya dapat teman-teman lihat di dalam slide. Yang kedua adalah preparasi membran. Membran asam kitosan disiapkan dengan menghubungkan kitosan yang terdeasetilasi dengan asam sulfosuksinat.
2,5 gram bubuk kitosan dilarutkan di dalam 120 mili larutan asam asetat 1% dengan pengadukan stabil selama 24 jam pada suhu kamar. Larutan kemudian dinetralkan dengan kitosan yang kental dilarutkan ke dalam larutan natrium hidroksida dalam 2% berat. Setelah itu, bubuk kitosan dicuci dengan air deionisasi dan dikeringkan pada suhu 343 Kelvin selama 2 jam. Kitosan yang setengah kering dimasukkan ke dalam larutan asam metanol sulfosuksinat 30 mili 2 mol persen selama 10 jam. Kemudian campuran dicampur di dalam piring kaca dan dikeringkan pada suhu 318 Kelvin selama 24 jam. Akhirnya, asid kitosan membran dipanaskan pada suhu 343 Kelvin selama 4 jam sebelum digunakan. Kitosan merupakan suatu polimer alam yang mempunyai struktur mirip dengan selulosa serta dapat dibentuk menjadi film tipis. Jadi, di dalam penelitian ini, jenis membran yang digunakan adalah membran dengan bahan dasar polimer alam dan jenis modul yang dibentuk adalah film tipis. Selanjutnya adalah karakterisasi membran asam kitosan. Karakterisasi ini dilakukan dengan beberapa instrumen. Yang pertama adalah ATR-FTIR spektroskopi. Yang kedua adalah thermographimetric analysis. Yang ketiga adalah X-ray diffractometry atau XRD. Yang keempat adalah scanning electron microscopy atau SEM dan energy dispersive X-ray spectroscopy atau ADX. Analisis berikutnya adalah analysis of acidic site density atau analisis kerapatan situs asam. Analisis ini diukur melalui perhitungan kemampuan pertukaran proton. 0,05 gram sampel direndam dengan 15 mili 2 mol per liter larutan natrium klorida dan di bawah osilasi ultrasonik. Proton dari H+ dari asam sulfosuksinat dan asam asetat sampel akan diukur dengan Na+. Kemudian padatan disaring dan filtrat akan dititrasi dengan larutan NaOH 0,02 mol per liter. Perhitungan kepadatan asam akan dilakukan dengan rumus berikut. Selanjutnya adalah analisis atau swelling capacity, yaitu kapasitas sampel yang diukur dengan metode kantong teh, di mana sampel kering akan kita timbang dan ditempatkan di dalam kantong teh yang terbuat dari kertas saring. Setelah itu direndam di dalam air deionisasi dalam suhu kamar selama 24 jam. Kantong teh kosong juga direndam di dalam air deionisasi pada kondisi yang sama. Kemudian, pada interval waktu yang berbeda, semua kantong teh dikeluarkan dan ditangguhkan selama 5 menit. Setelah itu, jumlah air yang diserap di dalam sampel yang diperoleh dengan menimbang kantong teh. Kapasitas atau swelling kapasitas akan dihitung dengan rumus di bawah, di mana W adalah massa sampel terendam dalam satuan gram dan WO adalah massa awal sampel dalam satuan gram. Berikut adalah esterifikasi asam oleat dan metanol dengan menggunakan acidic kitosan membran sebagai katalis. Esterifikasi asam oleat dilakukan di dalam labu alas bulat 100 mili dengan kondensor berpendinginan air, reflux, dan pengadukan magnetis di dalam perbandingan molar tertentu, yaitu perbandingan metanol dengan asam oleat. Asam oleat, metanol, dan katalis ditambahkan ke dalam labu alas bulat.
Untuk memiliki kontak yang lebih baik dengan reaktan, membran asam kitosan dipotong menjadi potongan-potongan yang kecil. Reaksi dipelajari dengan berbagai suhu reaksi, waktu reaksi, jumlah katalis, dan rasio molar. Setelah reaksi, campuran reaksi disaring untuk menghilangkan katalis, dan katalis kitosan asam dicuci dengan isopropanol, dikeringkan pada malam hari dengan suhu 343 Kelvin. Filtrat dimurnikan dengan penguapan berputar pada suhu 333 Kelvin dan tekanan 1,33 kPa untuk menghilangkan metanol berlebih. Konversi asam oleat dianalisis dengan kromatografi gas (GCMS). Berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah karakterisasi dari ATR FTIR spektroskopi. Gambar 2A menunjukkan spektrum inframerah membran kitosan atau kitosan membran. Pita adsorpsi pada panjang gelombang 1598 cm-1, 1393 cm-1, dan 1605 cm-1 adalah pita peregangan CO, CH3, dan NH2 dalam kelompok amida masing-masing. Pita yang ada pada panjang gelombang 1153 cm adalah asimetris yang menandakan jembatan COC, dan puncak pada panjang gelombang 1085 cm-1 yang penting adalah struktur sakarinanya. Pada gambar 2B, penampilan baru dari ikatan atau band pada panjang gelombang 1750 cm-1 adalah bukti dari kelompok ester COO. Puncak yang kuat hadir pada panjang gelombang 1543 cm-1, 1217 cm-1, dan 1265 cm-1 yang dikaitkan dengan getaran peregangan kelompok NH, NH sulfat, dan COS group masing-masing. Puncak yang tajam pada panjang gelombang 920 cm-1 berhubungan dengan getaran peregangan gugus hidroksil yang merupakan gerakan keluar bidang dari gugus karboksilat di dalam asam sulfosuksinat. Selain itu, puncak kuat baru pada panjang gelombang 808 cm terkait dengan getaran peregangan kelompok COS. Dengan demikian, penampilan baru dari kedua COO dan COS kelompok mengonfirmasi bahwa kitosan telah berhasil dikaitkan dengan SSA. Gambar 2C menunjukkan bahwa setelah berjalan, ikatan silang antara asam sulfosuksinat dan kitosan masih kuat karena persistensi pita adsorpsi pada panjang gelombang 1750 cm-1 merupakan grup ester COO. Selanjutnya adalah analisis termografimetri. Stabilitas termal kitosan membran dan asidik kitosan membran dianalisa menggunakan TGA atau termografimetri, dan hasilnya ditampilkan pada gambar 3. Ada 3 tahap utama penurunan berat badan yang diperoleh. Penurunan berat kitosan membran dan asidik kitosan membran yang pertama disebabkan oleh volatilisasi dan sublimasi molekul kecil seperti air pada kisaran suhu 40-200 derajat Celcius. Pada tahap ini, asidik kitosan membran menunjukkan stabilitas termal yang lebih baik. Degradasi termal kedua, kitosan membran dan asidik kitosan membran berlangsung dari suhu 200 hingga 370 derajat Celcius. Penurunan berat kitosan membran disebabkan oleh pemotongan ikatan ether pada tulang punggung kitosan. Sedangkan penurunan berat asidik kitosan membran disebabkan oleh pemotongan ikatan sulfit kitosan dan gugus asetat kitosan. Jelas bahwa pada tahap ketiga, artinya di suhu di atas 370 derajat Celcius, terjadi penurunan berat asidik
chitosan membran yang lebih buruk daripada kitosan membran. Ini menunjukkan bahwa ikatan silang kitosan dengan SSA menghancurkan struktur polisakarida. Tentu saja, suhu dekomposisi asidik chitosan membran jauh lebih tinggi daripada suhu reaksi esterifikasi. Oleh karena itu, asidik chitosan membran stabil untuk esterifikasi asam oleat dan alkohol yang lebih rendah, yaitu lebih dari 100 lebih kecil 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah X-ray diffractometry atau XRD. Pola XRD chitosan membran ditunjukkan pada gambar 4A yang menunjukkan puncak difraksi yang luas pada 2 theta sama dengan 10 derajat dan 20 derajat. Ini merupakan sidik jari gas semikristal. Kristalinitas chitosan membran berkurang ketika ditambahkan dengan SSA. Dilihat dari puncak difraksi yang luas yang lebih besar pada 2 theta sama dengan 10 derajat dan 20 derajat yang ditampilkan pada gambar 4B. Ini dapat mengindikasikan bahwa zat pengikat silang besar SSA kehilangan pengemasan molekul chitosan membran dan morfologinya menguntungkan untuk pembentukan struktur yang lebih amorf. Sementara itu, jarak antar molekul di bagian amorf asidik chitosan membran juga lebih panjang daripada chitosan membran, dan hasil ini menunjukkan bahwa asidik chitosan membran merupakan bahan dengan struktur curah yang besar. Berikut adalah scanning electron microscopy atau SEM dan dispersive energy X-ray spectroscopy atau ADX. Morfologi dan struktur permukaan terperinci dari membran kitosan dan membran asam kitosan disajikan pada gambar 5. Dari A dan B dapat dilihat bahwa permukaan membran kitosan asam atau asidik chitosan membran lebih halus daripada membran kitosan, yang menunjukkan pengenalan SSA bekerja pada molekul kitosan, dan hasil ADX kitosan yaitu C dan ACM atau asidik chitosan membran yang ditunjukkan dengan D pada gambar 6 dapat dilihat dengan jelas bahwa selain unsur H yang tidak dapat ditunjukkan pada ADX, kitosan juga mengandung unsur C, N, elemen O, dan elemen O. Dan dibandingkan dengan kitosan, asidik chitosan membran tidak hanya mengandung elemen H, C, N, dan O, tetapi juga mengandung elemen S, yang menunjukkan bahwa asidik chitosan membran mengandung SSA. Dengan demikian, hasil-hasil dari SEM dan EDX menyeratkan bahwa molekul-molekul kitosan dihubungkan secara silang dengan SSA atau asam sulfosuksinat. Berikut merupakan hasil dari analisis kepadatan situs asam dan swelling kapasitas. Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa kepadatan situs asam chitosan membran dan asidik chitosan membran setelah 6 kali berjalan dan dibandingkan dengan Amberle 15 masing-masing adalah 0,10, 4,62, 4,58, dan 4,76 milimol per gram. Kepadatan situs asam chitosan membran rendah, dan nilai ini dikaitkan dengan kelompok asam lemah atau gugus hidroksil. Setelah diimpregnasi atau diikatkan silang dengan asam sulfosuksinat, kerapatan situs asam asidik chitosan membran sebagian besar meningkat. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari asidik chitosan membran dapat dikaitkan dengan asam kuat, yaitu SO3H, dan asam lemah, terutama dari asam asetat dan gugus hidroksil. Dan SO3H
atau gugus SO3H adalah situs aktif, terutama di dalam reaksi esterifikasi. Dapat ditemukan bahwa kepadatan situs asam asidik citosan membran hanya sedikit lebih rendah daripada komersil dari Amberlist 15. Ini menunjukkan bahwa asidik citosan membran dapat menyediakan cukup situs asam untuk reaksi esterifikasi. Swelling kapasitas citosan membran, asidik citosan membran setelah 6 kali berjalan dengan Amberlist 15 masing-masing adalah 8,90, 10,92, 3,68, dan 0,55 gram per gram. Hasil ini menunjukkan bahwa asidik citosan membran memiliki kapasitas pengembangan yang sangat tinggi dibandingkan dengan citosan membran dan Amberlist 15. Pada agen pengikat silang besar dan hidrofilik terdiri dari 2 kelompok asam karboksilat dan 1 kelompok asam sulfonat di dalam asidik citosan membran. Namun kapasitas atau swelling kapasitas asidik citosan membran menurun setelah 6 kali berjalan. Dapat dijelaskan bahwa alkohol polar dan air meresap ke dalam polimer hidrofilik dan seperti gel di dalam reaksi, yang membuat asidik citosan membran menggumpal dan membatasi absorpsi air lebih lanjut. Selanjutnya adalah kinerja katalitik asidik citosan membran. Yang pertama adalah eksperimen faktor tunggal. Eksperimen ini dilakukan untuk menyelidiki pengaruh suhu reaksi, waktu reaksi, jumlah katalis, persen berat berdasarkan asam oleat, dan rasio molar metanol terhadap asam oleat terhadap konversinya. Suhu reaksi dan waktu reaksi adalah faktor yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi esterifikasi. Dari gambar 7 dapat kita lihat bahwa waktu reaksi adalah 150 menit dengan perubahan suhu reaksi dari 323 Kelvin sampai 343 Kelvin. Interval 5 Kelvin. Konversi akhir meningkat dari 91,26% menjadi 99,40%, dan suhu optimal untuk reaksi esterifikasi adalah 343 Kelvin. Gambar 7 juga menunjukkan bahwa pada suhu 343 Kelvin, ketika rasio molar terlalu tinggi, artinya melampaui 20:1, jumlah situs reaktif di dalam per unit volume sistem reaksi akan berkurang secara serius, membuat konversi berkurang. Melalui analisis di atas, rasio molar optimal yang dipilih adalah 20:1. Kesimpulan, di dalam penelitian ini, hasil karakterisasi mengungkapkan bahwa kitosan sukses disilangkan dengan asam sulfosuksinat atau SSA, dan kita memperoleh membran asam kitosan yang memiliki aktivitas katalitik yang tinggi di dalam proses esterifikasi asam oleat menjadi biodiesel. Konversi asam oleat menjadi biodiesel dengan aplikasi membran asam kitosan menjadi paling tinggi adalah 98,76% di dalam sekali pemakaian, dan konversi menurun menjadi 67,21%, tetap stabil di dalam 3 kali pemakaian. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya.